Bismillah, 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 bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang menangkap begitu mudahnya terjadi pembunuhan. Nah, bagaimana Islam memandang pembunuhan ini? Secara umum kita sudah tahu hukumnya dosa, tapi apa masalahnya kalau untuk manusia secara keseluruhan? Termasuk juga pertanyaan yang kedua adalah apakah benar kisah Nabi Adam yang membunuh itu akhirnya disimpulkan terjadi dosa yang dapat dosanya juga setiap orang yang membunuh itu. Jadi ada warisan dosa gitu, berarti dari anaknya Nabi Adam yang membunuh itu. Terlepas dari fakta yang benar yang mana, tapi sudah terjadi kematian. Begitu Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya dia diambil sekalian wae ke sini, milih dewi loh. Wilio dewi. Di bangku bacut mulih terus dirasani aku mau orang entuk ngono. Masya Allah. Masalah pembunuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannama khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh jiwa muslim dengan sengaja. Nah, ini diperhatikan, pertama membunuh, kemudian yang dibunuh siapa? Muslim. Yang ketiga sengaja. Membunuh jiwa muslim sengaja. Artinya kalau yang dibunuh itu orang kafir, hukumnya nggak seperti ini. Atau yang dibunuh muslim tapi nggak sengaja, berbeda lagi. Apa jazanya? Fajazauhu jahannam. Tempat kembalinya jahannam, neraka jahannam. Allah katakan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, ini para ulama ini mulai bingung, khalidan fiha. Kok aneh. Yang ada umumnya ayat-ayat Al-Qur'an khalidina fiha itu takhlid ataupun menjadikan penghuni neraka kekal itu berlaku hanya bagi kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan. Jadi dosa-dosa kufur, dosa-dosa syirik, dosa-dosa munafik akbar itu saja yang kekal. Tapi kok ini membunuh dianggap kekal? Padahal ya ijma para ulama membunuh itu tidak mengkafirkan orang. Membunuh itu cuman derajatnya adalah kabair, dosa besar. Sehingga ada orang muslim kok bunuh itu tidak murtad, tapi dia fasik, tidak keluar dari Islam. Cuman anehnya kok di situ khalidina fiha ada takhlid, ada istilahnya kekal. Nah, maka kemudian para ulama mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan ilmu mereka. Mereka menganggap lizajar, bahwasanya khalidina fiha itu artinya adalah untuk betul-betul menghardik dan celaan yang cukup berat kepada orang yang membunuh. Ya. Artinya dosa ini tuh dosa yang betul-betul dahsyat. Ya, level kabairnya itu level yang tinggi. Ya, maka ada istilah khalidan fiha. Kemudian ada takwil yang kedua bahwa khalidan fiha itu artinya adalah dia lama sekali di di nerakanya itu. Jadi kalau seumpamanya ada sekian dosa kabair, dosa riba, dosa zina, dosa minum khamar, dosa membunuh, ya, yang paling menjadikan orang lama di neraka itu yang membunuh. Jadi proses penyuciannya nanti di akhirat, meskipun dia itu meninggal sebagai ahlul kiblat, meninggal dalam kondisi muslim, tapi proses ngeresiinya, proses bersihkannya di akhirat itu lama banget. Itu dengan catatan kalau ndak tobat. Kalau catatannya ndak tobat. Kalau tobat ya ndak, tobatan nasuha maka dihapus.
Nah, dan cara tobatnya membunuh itu kan berat, kisos, gitu. An-nafsu bin nafsi, itu sabda Rasulullah SAW. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tetapkan kepada mereka, ini Bani Israel, tapi kemudian tetap menjadi hukum bagi syariatnya Muhammad bahwasanya hukum qisas itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, dan seterusnya. Jadi tobatnya pun berat. Kalau mau tobat qisas, dia bisa tetap selamat dari qisas dengan syarat seluruh keluarga ahli waris dari si mayit ini memaafkan. Oke. Seluruh keluarga ahli waris memaafkan, maka dia terbebas dari qisas. Tetapi tetap ada hukumannya apa? Diat. Diat itu denda. Dendanya berapa? 100 ekor unta. 30, kalau nggak 30, 40 saya lupa, itu dalam kondisi hamil. 100 ekor unta, 30 atau 40-nya dalam kondisi hamil. Saya lupa 30 atau 40. Muhammal. Jadi itu diatnya. Dipengke Pak nggih. Sak unta 30 yuta. Ping 70 sudah 21 M, 2,1 M. Terus yang hamil tadi katakanlah 30 nggih. 30 hamil. Yo nek meteng piro Pak? 50 yuta berarti nggih. Lebih mahal kan biasanya otomatis kondisinya hamil kok. Wis katakanlah 40 gitu. Ya, 40 juta. Maka 40 kali 31,2. Dendanya 3,5 M. Itu kalau dimaafkan loh. Mana ndak dimaafkan kisos. Belah dewe. Belah dewe. Enggak belah dewe, nanti di eksekusinya sama mahkamah kisos. Ya. Maka dari itu ini penting sekali bahwa jiwa muslim itu mahal harganya. Li antuh darul ka'batu hajaran li antuh damal ka'batu hajaran ahwanu indallahi min antus fakadamu mri'im muslim. Ya. Kalaulah Ka'bah itu hancur berkeping-keping, itu masih ringan di hadapan Allah dibanding jiwa muslim yang terbunuh. Ya. La zawalud dunya wa ma fiha. Ya. Kalaulah dunia dan seisinya itu hilang, hancur lebur, bagi Allah Subhanahu wa taala lebih ringan ahwanu min dami mri'im muslim, dari darah jiwa seorang muslim. Ya, ini terkait masalah pembunuhan itu. Kemudian bagaimana tadi saya lupa menjelaskan, pembunuhan itu ada 3 jenis. Tadi qatlul amad, membunuh dengan sengaja, sudah kita jelaskan. Kemudian bawahnya syibhul amad, membunuh semi sengaja. Semi sengaja itu gimana? Setengah sengaja, niatnya nggak bunuh tapi kok mati. Itu contohnya ya, padu ya, ini nempeleng ya mungkin ngeplak lah, neplak atau jiwit. Wah, dijiwit kok malah mati. Ada yang lebih dahsyat tuh. Dikempus. Oh, dikempus. Kempus bisa mati. Ya, itu kan enggak, dia memang punya niat untuk melukai, tapi dengan sesuatu yang secara nalar itu tidak menyebabkan kematian. Tiba-tiba mati. Atau mukul pakai kayu di kaki contohnya, dipukul, tapi kok malah mati. Nah, ini syibhul amad. Nah, syibhul amad ini tidak kisos, tapi diat. Itu kalau qatlul amad atau sengaja itu kisos. Kemudian yang ketiga qatlul khata. Qatlul khata itu tidak sengaja. Ya, seperti pemburu mau nembak kijang kena orang. Ya, orang Pak tukang lempar batu dari atas ke bawah, ada orang di bawahnya kena, meninggal. Nah, itu namanya qatlul khata. Itu juga ada diatnya. Ya, ada diatnya qatlul khata, dan dilanjutkan dengan kafarat. Ya, dilanjutkan dengan kafarat. Tapi diatnya yang semi sengaja dengan yang khata tadi berbeda. Ya, diatnya berbeda. Baik, terus masalah
Apakah dosanya turun-temurun? Tidak. Tadi sudah kita jawab ya, bahwa orang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, orang tidak menanggung dosa orang lain. Sing dosa bapakne anaknya orang nanggung. Tapi athar daripada dosa mungkin. Termasuk diantaranya zina. Zina itu diantara dosa yang memiliki athar, memiliki efek. Ya, jadi zina itu dosa yang memiliki efek, istilahnya memiliki karma. Tapi karma ini bukan artinya azab di akhirat, bukan, tapi efek negatif bagi anak keturunan. Kadang ini sebagaimana cerita dari banyak para ulama yang mendudukkan masalah ini, ya, itu banyak kejadian bahwa orang tua yang berzina itu biasanya akan menjadikan anaknya itu kemudian mengikuti berzina atau dizinai orang. Ada satu kisah di daerah Tangerang, ya. Ini kami dikisahkan langsung dari Ustadz Fajri. Ustadz Fajri mendapatkan dari jamaah yang di sana. Ada seorang akhwat, dia ini akhwat yang baik, berhijab dan menjaga dirinya dari fitnah dan seterusnya. Subhanallah, ya. Dia itu mengalami kejadian perkosaan 2 kali. Itu. Mengalami kejadian perkosaan. Kemudian setelah dibedah, dicari-cari, ternyata orang tuanya dulu pernah berzina. Jadi ini asarnya, karmanya itu ngefek. Ya. Dia tidak menanggung dosa, karena dosa di akhirat semua orang itu dihukumi sesuai amal masing-masing. Tapi karma di dunia semuanya ada. Ya, karma di dunia ada. Dikisahkan di salah satu sirah, bahwa ada seorang anak pemuda, dia punya adik perempuan dan punya bapak. Pemuda ini dia punya pekerjaan di luar kota, ya, pekerjaan di luar kota. Kemudian dia pamit kepada orang tuanya, saya bekerja. Orang tuanya bernasihat, nak, jaga dirimu, jaga dari fitnah wanita, fitnah zina dan seterusnya. Ya, berjalan. Nah, suatu ketika datanglah penjual susu, ya, menawarkan kepada rumah tadi, yang di situ ada bapak dan juga anak perempuannya, menawarkan susu. Nah, ketika itu bapaknya baru di belakang rumah, kemudian anak perempuannya yang kemudian mendatangi si penjual tadi. Tiba-tiba ketika si penjual itu melihat bahwasannya yang datang itu anak perempuan, langsung seketika itu dicium. Setelah itu lari. Nah, ketika anak perempuannya ini nangis, lapor ke bapaknya, saya tadi dicium. Bapaknya langsung teringat apa? Ada sesuatu yang dilakukan oleh kakakmu. Maka betul dipanggil, ketika anak kakaknya pulang, ditanya, kamu ngapain? Enggak, saya enggak ngapain. Kamu ngapain? Gitu. Bapak yakin kamu melakukan sesuatu karena adikmu ini baru kemarin dicium oleh penjual susu. Akhirnya dia cerita bahwa saya memang mulai dia cerita ketika jualan gitu, dia ada pembeli yang datang itu seorang akhwat perempuan. Nah, dia menggoda si akhwat itu, kemudian megang bagian dari tubuhnya. Maka kata bapaknya, sungguh kalau kamu tambah apa yang kamu lakukan, begitu juga yang akan didapatkan oleh adikmu. Ini istilahnya athar daripada dosa zina. Ini nanti bisa dibaca, termasuk perkataan Imam Syafi'i terkait masalah ini ada. Barakallahu fikum. Jadi masalah dosa tadi seperti itu. Di akhirat orang tidak saling menanggung dosa dari orang lain. Alhamdulillah. Marilah kita ucapkan